dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Benar Tuhan, berfirmanlah, tunjukkan pada kami jalan yang harus kami tempuh dalam hidup kami ini, ya Bapa kami. Kami sangat rindu akan tuntunan-Mu. Upakara sakono mene mene lere tindi mini mini ritindi. Para sanda manalara takada pakara sandu pendo meno mono murutu guru suku mono mono bunda mana manalara sande pokere tikiri sikiri sindi mini ritinda. We praise you, O Lord. You are my Savior. You are my Father. We praise you always in my life. Thank you, O Lord. Thank you, O Lord. My Father, my Savior, O Lord. Matur nuwun Gusti, kula memuji asmanipun Gusti. Kula tansah ngluhuraken lan manembah dhateng Paduka. Paduka kawula luhuraken sawuruting gesang kawula. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami boleh mempersembahkan doa malam kami. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan yang terus melindungi dan memimpin kami, sehingga semua yang kami kerjakan, baik ketika kami menyembah memuji Tuhan, kami mencermati firman Tuhan, merenungkannya, dan juga kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Doa malam ini ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan dari saudara sekalian. Karena itu kalau ada pertanyaan silahkan dikirimkan kepada kami, pertanyaan rohani dari saudara seiman.
dan ingin kami menjawabnya nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Juga doa malam ditujukan untuk mencermati apa-apa yang terjadi pada zaman kita hidup ini, sehingga kalau ada sesuatu yang viral biasanya kita cermati dari sisi firman Tuhan supaya menjadi bahan pelajaran perenungan buat kita, sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan dan tidak jauh dari kehendak Tuhan. Nah, seperti sore hari ini kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati di Purwodadi. Nah, pertanyaannya adalah makanan yang haram itu yang bagaimana, lalu minta diberikan contoh-contohnya. Nah, saudara sekalian, karena pertanyaan ini sekaligus minta diberi contoh-contohnya, maka saya berusaha untuk mengajak mencermati sampai kepada contoh-contoh. Nah, untuk itu maka tidak bisa hanya sekali menjawab, tidak bisa hanya dalam sekali jawaban, tetapi harus beberapa kali, dan kali ini adalah yang kelima, saudara. Ya, jadi kita sudah menjawab pertanyaan Ibu Endang Susilowati ini bagian yang kelima, judulnya sama, yaitu tentang makanan yang haram. Ini bagian yang kelima, saudara. Ya. Nah, mari kita baca lebih dahulu Imamat pasal yang ke-11. Kita kemarin sudah membaca sampai ayat 28. Saya sekarang ingin membaca ayat 29, agak banyak ayatnya. Saya baca untuk kita sekalian. Imamat pasal 11 ayat 29. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak dan bengkarung, siput dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas kayu apa saja, atau pakaian atau kulit atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubui air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya, dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu,
sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, sampai di situ pembacaan saya, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, bahwa untuk menjawab pertanyaan ini tidak dapat hanya sekali jawab, tetapi harus beberapa kali. Dan kali ini yang kelima kalinya. Ini bagian yang kelima dengan judul renungan yang sama, tentang makanan yang haram. Jadi kami menjawab yang sudah itu adalah judul yang sama, tentang makanan yang haram, bagian 1 sampai dengan bagian 4. Jadi saudara yang mau mengikuti pembahasan ini mestinya juga membuka ya judul yang sama, bagian 1 sampai bagian 4. Dan yang telah kita dapatkan dari hal-hal yang telah kita cermati yang lalu, yaitu bahwa pada mulanya manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dan ketika diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan yang menjadi makanannya adalah tumbuh-tumbuhan dan pohon yang buahnya berbiji, saudara. Ini terjadi sebelum manusia jatuh dosa. Jadi sedikit pengulangan. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa sampai pada zaman Nuh, maka Tuhan berfirman bahwa manusia boleh memakan hewan yang bergerak sebagai tambahan makanannya. Ya, ini firman Tuhan berikutnya. Nah, kemudian sampai kepada zamannya Nabi Musa, maka firman Tuhan menyatakan dalam kitab Imamat bahwa ada jenis makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Ada makanan yang dinyatakan haram dan dinyatakan tidak haram, terutama adalah daging hewan, saudara. Nah, setelah kita cermati, ternyata ada penggolongan dalam larangan memakan daging hewan itu. Ya, yang kita cermati yang lalu itu ya. Golongan yang pertama adalah hewan yang berkaki 4. Golongan yang kedua adalah hewan yang ada di laut dan yang ada di sungai. Kemudian golongan ketiga adalah jenis burung atau hewan yang bersayap. Nah, lalu golongan yang keempat saya menyebutnya golongan serangga, yaitu yang disebutkan hewan merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya. Kriterianya seperti itu. Jadi saya menyebutnya serangga. Nah, sekarang golongan yang kelima. Dari bagian yang kelima ini, mari kita cermati pada ayat 41 sampai ayat 43. Nah, ini intinya ada dituliskan di situ. Ayat 41. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan. Janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu sehingga kamu menjadi najis karenanya. Nah, ayat 41 sampai 43 ini sebagai hal yang utama yang harus saya garis bawahi, saya ketengahkan. Jadi golongan yang kelima ini adalah segala binatang yang merayap dan berkeriapan di bumi. Nah, mari kita perhatikan ini maksudnya bagaimana. Perlu kita perhatikan istilah merayap. Ya, merayap itu merangkak begitu, saudara ya. Jadi
eh, tidak berdiri tegap ya seperti manusia, tapi merangkak, merayap dan berkeriapan. Nah, istilah berkeriapan ini dimaksudkan ternyata sebagai bergerak bersama dalam jumlah banyak. Berkeriapan. Karena saya baca dalam terjemahan yang lain itu juga hanya dituliskan berkeriapan. Yang dalam bahasa Jawa yang berbeda disebut uyel-uyelan. Jadi ini dalam bayangan saya itu contohnya adalah seperti semut yang bergerak bersama itu. Nah, itu berkeriapan itu seperti itu. Nah, dalam hal ini binatang yang merayap kan juga banyak yang berkeriapan ya. Nanti kalau bergerak bersama, wah itu berkeriapan. Ya, seperti itu. Nah, lalu pada golongan yang kelima ini, binatang yang merayap dan berkeriapan, itu masih ditekankan jenis-jenis tertentu yang disebutkan tidak boleh dimakan. Paling tidak di sana tadi disebutkan ada 8 jenis hewan yang nama-namanya disebut ya. Pada ayat 29 sampai 30 tadi. Boleh saya ulangi, yang pertama tikus buta, yang kedua tikus, yang ketiga katak menurut jenisnya, jadi katak ada beberapa jenis, semua jenis katak itu tidak boleh dimakan. Lalu yang keempat landak, yang kelima biawak, yang keenam bengkarung, yang ketujuh siput, dan yang kedelapan bunglon, saudara. Saya tadi agak kacau dengan bengkarung sama bunglon itu kan sama. Ternyata ada bedanya. Yang dimaksudkan dengan bengkarung itu ternyata adalah kadal, termasuk kadal tanah itu. Nah, itu termasuk bengkarung. Sebetulnya kalau sesuai dengan bentuk itu buaya, komodo itu termasuk jenis kadal itu sebetulnya, saudara ya. Nah, kalau yang bunglon, bunglon ini adalah yang memanjat di pohon dan warnanya bisa berubah-ubah. Lalu masih ditambahkan lagi binatang yang dinyatakan tidak haram, yaitu binatang yang haram maksudnya. Ditambahkan lagi binatang yang haram, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya. Jadi walaupun binatang yang boleh dimakan, katakanlah misalnya sapi atau kerbau, tapi kalau yang mati dengan tidak disembelih, itu tidak boleh dimakan, itu haram, saudara. Ya. Dan bahkan di sana disebutkan yang kena bangkai binatang-binatang itu menjadi haram, menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi binatang yang halal, yang tidak haram, tapi yang mati dengan tidak disembelih, mati dengan sendirinya, mati sakit misalnya seperti itu, ya itu tidak boleh dimakan. Juga disebutkan tambahannya adalah yang merayap dengan perutnya. Ya, seperti contohnya ular ya, belut. Nah, itu sudah jelas kalau belut ya. Itu binatang yang dari air. Nah, dengan demikian lengkaplah pemahaman kita akan daging binatang yang dinyatakan haram untuk dimakan. Kita dapati ada 5 golongan daging hewan dengan penjelasannya masing-masing, saudara ya. Dan juga masih ditambahkan di sana tadi barang-barang yang kena bangkai binatang itu menjadi najis sampai matahari terbenam, kecuali beberapa yang disebutkan tadi. Contohnya adalah mata air. Ya, kalau mata air kena binatang itu tidak najis, saudara ya. Kemudian sumur disebutkan. Lalu benih yang belum dibasahi oleh air. Nah, itu tadi kita bacalah yang itu. Jadi kita dapati sekarang sudah komplit 5 golongan daging hewan yang dinyatakan haram. Jadi kalau saudara yang kemarin belum mengikuti pembahasan ini pada bagian 1 sampai 4, tapi kelima ini sudah mendingan, sudah lumayan komplit ya. Walaupun belum ada kesimpulan, saudara. Ini masih belum selesai sampai bagian kelima ini. Nah, kita dapati daging hewan yang dinyatakan haram. Golongan pertama adalah semua jenis hewan berkaki 4 yang tidak berkuku belah sekaligus tidak memamah biak atau tidak mengunyah, istilahnya seperti itu. Jadi
Kitab suci berkata dengan jelas, binatang yang tidak memamah biak dan tidak berkuku belah dinyatakan haram. Kemudian golongan yang kedua, hewan yang ada di laut dan yang ada di sungai, itu adalah yang tidak bersirip sekaligus tidak bersisik. Yang boleh dimakan oleh manusia hanya yang bersirip sekaligus bersisik. Kemudian golongan yang ketiga adalah hewan yang bersayap atau jenis burung-burung. Sebetulnya bukan hanya jenis burung, karena disebutkan juga ada kelelawar, saudara. Ya, jadi hewan yang bersayap itu disebutkan di sana, kemarin kita pelajari ada 20 jenis yang disebutkan dengan sub jenisnya masing-masing. Ya, jadi banyak banget ini. Nah, kemudian golongan yang keempat adalah hewan serangga yang disebutkan dengan istilah binatang merayap bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya. Semua jenis serangga tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan adalah jenis serangga, satu-satunya yang boleh adalah serangga yang mempunyai paha pada sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Secara jelas disebutkan yang boleh dimakan ada beberapa jenis belalang, saudara. Ya, itu sudah kita pelajari. Nah, kemudian kali ini golongan yang kelima adalah segala jenis binatang yang merayap dan berkeriapan di bumi tidak boleh dimakan. Juga yang berjalan dengan perutnya dan yang berkaki banyak adalah haram bagi manusia. Juga ditambahkan tadi yang mati dengan sendirinya, yang mati sakit gitu, bangkai seperti itu tidak boleh dimakan. Nah, sampai di sini kita sudah memahami semua jenis binatang yang dinyatakan haram tidak boleh dimakan, tetapi pembahasan mengenai makanan yang haram ini belum selesai. Karena peraturan Taurat ini berlaku yang sudah kita pelajari ini dalam Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru belum kita cermati. Perjanjian Baru memiliki hukum yang berbeda dengan Perjanjian Lama, tapi tidak bisa saya jawab sekaligus kali ini. Jadi akan kita coba bahas dalam judul makanan yang haram bagian yang ke-6 besok ya. Dengan demikian kita belum mendapatkan kesimpulan juga hari ini. Yang kita cermati sifatnya masih informatif belaka. Jadi nilai yang kita peroleh masih cenderung sama dengan seri-seri sebelumnya ya. Saya menuliskan begini, nilai yang kita peroleh: Tuhan sangat peduli dan mengatur makanan manusia. Karena itu kita umat beriman juga tidak boleh sembrono mengkonsumsi makanan atau tidak boleh sembarangan mengkonsumsi makanan. Saya ulangi, Tuhan sangat peduli dan mengatur makanan manusia. Karena itu kita umat beriman juga tidak boleh sembrono mengkonsumsi makanan atau tidak boleh sembarangan mengkonsumsi makanan. Tuhan dipuji. Amin. Nah, mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Kita mau berdoa sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan untuk menutup renungan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berikanlah kami, Tuhan berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kepada kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih saudara yang sudah tekun mengikuti. Kita akan belajar bersama supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Dan
berkali-kali saya ingin mengingatkan bahwa doa malam itu dilakukan setiap hari melalui online ini, yaitu hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi pada hari-hari yang sama pada jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Kalau yang doa pagi, temanya adalah membaca seluruh kitab suci sambil merenungkannya. Ya, jadi yang tekun mengikuti doa pagi bersama kami akan selesai membaca seluruh kitab suci sambil merenungkannya. Dan saudara yang mau mengejar bisa juga sekarang hari ini sampai kepada kitab 1 Tawarikh, saudara. Saudara bisa melihat kembali renungan-renungan yang sudah ada mulai kitab Kejadian, itu ada di channel kami, bisa diklik atau dibuka kembali seperti itu. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.